Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nah, anak-anak, gimana kabarnya pada pagi ini? Baik, Bu. Nah, Ibu mau kalau misalnya Ibu tanya gimana kabarnya pada pagi ini, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ayo kita ulangin ya. Gimana kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pintar sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kalian melihat ke bawah, ke laci, ke kanan, ke kiri, lihat sampah. Apakah ada? Kalau misalnya ada, diambil dan dibuang ke tong sampah ya. Sudah, anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, anak-anak Ibu mau kalian melihat ke kanan, ke kiri lagi nih, melihat teman-temannya. Apakah ada yang tidak datang? Apakah ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Ibu. Baik, pintar semua anak-anak Ibu pada semangat ya untuk pergi ke sekolahnya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Nah, anak-anak, apa ada yang tahu apa materi minggu lalu? Apa ada yang masih ingat? Saya ingat, Bu. Nah, apa itu, Noviana? Kita minggu lalu belajar tentang hak dan kewajiban, Ibu. Pintar sekali, benar ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang hak dan kewajiban. Nah, apa ada yang tahu materi minggu ini? Kita hari ini belajar tentang globalisasi, ya, Bu. Benar sekali, kita belajar tentang globalisasi dan cinta tanah air. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Bernyanyi. Berdiri semua ya anak-anak Ibu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, baik anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya nih kepada anak-anak Ibu semua. Sebelumnya apakah pernah ada yang pernah mendengar apa itu globalisasi? Ada yang tahu? Ada, Bu. Apa itu, Noviana? Globalisasi itu adalah proses mendunia. Baik, maaf ya anak-anak, Ibu ulangin. Sebelum kita mempelajari materi ini lebih dalam, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama,
Ibu mau peserta didik mampu memahami dampak positif dan negatif globalisasi terhadap budaya di Indonesia. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Nah, selanjutnya globalisasi tadi ya, Noviana, apa yang kamu ketahui tentang globalisasi? Proses mendunia, Ibu. Proses mendunia, ya benar sekali. Nah, globalisasi itu adalah proses integrasi dan interaksi antara individu, kelompok, dan negara di seluruh dunia. Kenapa bisa disebut dengan mendunia? Karena adanya interaksi antara negara lain dengan negara yang lainnya. Jadi, itulah yang disebut dengan globalisasi mendunia. Nah, anak-anak, dengan adanya interaksi yang mendunia itu terdapat dampak negatif dan dampak positifnya. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa sih dampak positif dari kita berinteraksi dengan negara-negara lain, negara-negara luar gitu? Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Baik, kita akan mempelajari tentang dampak positif dan dampak negatif dari era globalisasi ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Ayo kita simak videonya ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, anak-anak ibu, ayo kita simak ya. Nah, anak-anak, dampak positif dan dampak negatif di era globalisasi ini dia ada beberapa aspek. Ada yang tahu dia ada masuk ke aspek apa-apa saja? Ekonomi, Benar. politik, Benar. dan budaya, Ibu. Benar. Nah, benar sekali ya Noviana, tapi dampak positif dan negatif di era globalisasi ini dia ada empat aspek. Yang pertama itu
dari aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, dan teknologi. Nah, di setiap aspek itu dia memiliki nilai positif dan negatif. Enggak semuanya positif dan enggak semuanya juga negatif. Nah, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, Ibu akan memberi contoh dari bermacam aspek yang positif dan negatifnya. Yang pertama itu dari aspek ekonomi. Apa saja dampak positifnya? Ada yang tahu? Salah satunya itu banyak pilihan barang, Ibu. Nah, banyak pilihan barang. Gimana itu maksudnya, Noviana? Contohnya kita bisa melihat barang-barang dengan berbagai macam jenis dan pilihan yang ada di Shopee misalnya atau Lazada. Ya, kita bisa melihat berbagai barang, berbagai macam barang yang ada di luar negeri. Nah, dari mana kita bisa melihatnya? Dari handphone. Benar sekali. Yang kedua itu harga barang lebih murah. Biasanya harga barang produk-produk dari luar negeri itu lebih murah ketika masuk ke dalam produk daripada produk lokal kita. Itu makanya kebanyakan mereka memilih barang luar negeri karena harganya yang lebih murah. Yang ketiga itu lebih banyak pekerjaan. Lebih banyak pekerjaan itu gimana maksudnya, Noviana? Banyak tersedia lapangan pekerjaan ya, Ibu. Iya, benar sekali. Nah, lebih banyak pekerjaan itu maksudnya gini, kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang ada di luar, perusahaan pemilik luar negeri itu yang dibuat dan dibangun di Indonesia ini, di negara kita. Nah, itu membangun atau menciptakan lapangan kerja bagi kita penduduk lokal Indonesia. Nah, selanjutnya itu dari aspek politik. Dari aspek politik ini, apa dampak positifnya dari aspek politik? Politik, ada yang tahu anak-anak Ibu? Contohnya itu persahabatan antar negara, Ibu. Persahabatan antar negara, gimana itu persahabatan antar negara? Coba kasih tahu Ibu. Persahabatan antar negara. Nah, persahabatan antar negara itu contohnya itu kita bisa berinteraksi sama seperti pengertian tadi, berinteraksi dengan negara-negara luar. Nah, itu kita bisa menjalin persahabatan di negara kita dengan negara luar. Nah, selanjutnya itu perdamaian dunia. Gimana itu perdamaian dunia? Ada yang tahu? Tidak adanya konflik, Ibu. Benar, karena adanya interaksi antara negara kita dengan negara yang lain. Selanjutnya itu ada solusi masalah bersama. Jadi, misal nih kita di negara kita ada masalah nih, ada konflik, negara-negara lain bisa membantu gitu. Makanya, itulah dia dampak positif dari era globalisasi melalui aspek politik. Selanjutnya itu aspek budaya. Nah, aspek budaya ini sangat-sangat banyak ya anak-anak dampak positifnya. Ya, salah satunya ada yang tahu apa anak-anak Ibu? Kita bisa mengenal berbagai macam budaya yang ada di dunia, Ibu. Benar sekali, kita bisa mengenal banyak kali berbagai macam budaya dari luar, dan kita juga bisa memperkenalkan budaya kita dari luar. Kita sebagai warga Indonesia yang baik tidak hanya mengikuti budaya-budaya dari luar, tetapi kita juga harus mengembangkan budaya-budaya kita supaya diikuti oleh negara-negara luar. Nah, selanjutnya itu ada musik dan film yang lebih beragam. Kita bisa mendengarkan musik-musik dari negara-negara luar. Kita bisa menonton film-film dari negara luar gitu. Selanjutnya itu pakaian yang lebih modis. Nah, anak-anak, kita bisa membeli pakaian dari luar yang lebih bagus mungkin daripada produk lokal. Tetapi kita juga tidak boleh terlalu banyak nih. Kita juga harus menggunakan atau membeli produk-produk lokal gitu. Mungkin emang produk luar lebih baik atau lebih bagus, dan mulai dari bahannya, harganya. Makanya kita tertarik nih dengan produk-produk di luar negeri. Selanjutnya itu bisa merasakan makanan luar negeri. Nih, anak-anak Ibu pasti pada suka nih kalau bahas-bahas soal makanan. Apa salah satu
satu contoh nih makanan yang dari luar negeri. Ada yang tahu? Pizza dari mana Noviana? Dari Jepang ya Bu. Dari Jepang. Pizza dari Jepang. Selain pizza, ada yang tahu? Burger Bu. Burger. Nah, burger itu dari mana? McD kan banyak kan? Nah, McD kalau McD dari mana McD? Gak tahu Ibu. Israel. Oh, Israel. Iya kan? Nah, anak-anak banyak kita bisa merasakan makanan-makanan yang dari luar negeri dan mereka juga bisa merasakan makanan-makanan yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu belajar bahasa baru. Kita bisa mempelajari bahasa-bahasa mereka. Kita bisa mendapatkan ilmu dari mempelajari bahasa-bahasa mereka. Dan kita juga harus memperkenalkan bahasa kita ke negara asing atau negara luar. Pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya itu dalam aspek teknologi. Apa-apa saja dampak positif di era globalisasinya? Belajar jadi lebih menyenangkan Ibu. Nah, kenapa bisa belajar menjadi lebih menyenangkan? Karena kita bisa belajar lewat video-video yang menarik. Benar, kita bisa menonton pembelajaran video-video dari negara luar melalui apa? Handphone. Kita tidak perlu lagi tuh, kita bisa melihat pembelajaran yang dari luar negeri itu melalui handphone. Kita bisa menonton video-video permainan edukasi, video-video pembelajaran melalui handphone. Ya, yang kedua itu informasi jadi lebih mudah didapat. Nah, dengan adanya handphone kita bisa mendapatkan informasi lebih mudah. Informasi dari luar atau informasi kita bisa lebih mudah juga diakses dengan orang luar. Nah, yang ketiga itu berteman dengan siapa saja. Kita bisa berteman bukan hanya dengan orang-orang yang ada di negara kita. Kita juga bisa berteman dengan negara asing, negara luar. Contohnya itu seperti kalian main-main game Mobile Legends kan? Pasti sering tuh main game Mobile Legends kan? Dan itu orangnya bukan cuma sekedar dari dalam negeri doang, itu juga ada orang-orang di luar gitu. Dan itu mempermudah kita untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan negara luar. Kita bisa video call. Nah, anak-anak Ibu, ini siapa ini yang sering video call? Video call dengan orang-orang keluarga saja, dengan teman ya anak-anak ya. Kita bisa video call dengan siapapun nih. Kita bisa video call dengan orang-orang luar negeri. Nah, kalau dulu kan pasti dengan menggunakan apa? Dulu kita kalau misalnya ingin berkabar-kabar surat ya. Kalau sekarang dengan adanya teknologi kita bisa dapat mempermudah mengakses komunikasi dengan cara video call, telepon, WhatsApp, ya anak-anak Ibu. Nah, dengan adanya teknologi kita bisa merasa kalau dunia itu lebih kecil. Kita biasanya nih kalau misalnya mau berjumpa atau kangen nih ngeliat mukanya, kita nggak perlu tuh datang ke sana dengan jarak yang jauh dan dengan biaya atau ongkos yang mahal. Kita bisa video call dengan misalnya keluarga kita nih yang ada di luar negeri, kita bisa video call dia dari handphone saja ya anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya di balik dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Nih, dari aspek ekonomi, apakah ada yang tahu apa saja sih dampak negatifnya? Ada yang tahu? Salah satunya barang impor menggantikan produk lokal Ibu. Nah, barang impor menggantikan produk lokal, gimana itu maksudnya? Contohnya itu masyarakat zaman sekarang Ibu yang lebih suka membeli barang-barang dari luar Ibu dibanding barang yang ada di Indonesia atau produk lokal Ibu. Nah ya anak-anak, kita sebagai pecinta tanah air atau pecinta negara kita sendiri nih anak-anak Ibu, kita harus melestarikan budaya-budaya kita harus melestarikan produk-produk kita harus mengembangkan produk kita dengan cara kita membeli produk-produk kita, produk lokal gitu, dan mengurangi pembelian produk
luar. Kita harus mencintai produk-produk kita ya anak-anak ibu. Nah, ibu mau tanya nih kepada anak-anak ibu semua. Di sini coba kalian lihat barang-barang, benda-benda yang kalian pakai. Nah, apakah ada nih yang memakai produk dari luar? Coba. Ada Bu. Ada. Kamu apa, produk apa yang kamu pakai dan dari negara mana? Ini Bu, ada gelang nih Bu, dari Jepang. Wow, gelang dari Jepang. Kenapa kamu memilih gelang itu, Noviana? Karena bahannya bagus sih Bu, terus cantik dan murah. Begitu. Kamu melihat barang dari luar lebih cantik nih karena Noviana. Kamu bisa nggak sih kayak harus menciptakan barang yang lebih bagus untuk diekspor keluar supaya orang-orang luar tertarik dengan barang-barang kita gitu. Itulah yang dimaksud dengan mencintai produk lokal atau berpikir global, bertindak lokal ya anak-anak ibu. Nah, yang pertama itu ada persaingan bisnis. Nah, adanya produk-produk dari luar dan dari dalam negeri ini itu bisa atau ada persaingan bisnis. Apa Ibu? Persaingan bisnis ini seperti ya kita membuat produk dari dalam negeri dan produk dari luar negeri nih mereka. Dengan adanya kadang anak-anak kayak zaman sekarang ini kalian lebih suka membeli produk dari luar negeri. Jadi produk di dalam negeri ini merasa kayak nggak ada yang beli. Nah, itu dia yang dimaksud dengan persaingan bisnis gitu. Selanjutnya itu kerusakan lingkungan. Kenapa bisa kerusakan lingkungan? Banyaknya barang yang dari dalam negeri itu ke luar negeri karena mengekspor, dan ekspor itu membutuhkan bahan bakar minyak dong ya pastinya ya anak-anak, dan itu yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan yang kedua itu dari aspek politik. Nah, apa saja dari aspek politik anak-anak ibu? Ada pengaruh negara besar, ada konflik kepentingan. Nah iya, konflik kepentingan. Apa itu? Kenapa bisa ada konflik kepentingan? Karena perbedaan kepentingan antara satu negara dengan negara lain. Benar sekali. Nah, yang ketiga itu ada budaya. Apa saja dampak negatif dari era globalisasi dalam aspek budaya? Terlalu banyak mengikuti tren Ibu. Nah, benar sekali, terlalu banyak mengikuti tren. Anak-anak zaman sekarang itu karena banyak menonton TikTok, banyak melihat budaya-budaya dari luar dengan pakaian-pakaian tidak senonoh gitu. Itu yang bakalan merusak budaya kita sebagai orang Indonesia dan orang Islam gitu. Jadi kalian anak-anak ibu pandai-pandai memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu. Kalau misalnya yang baik diikutin, kalau tidak baik jangan diikutin. Dan selanjutnya itu munculnya budaya yang kurang baik. Nah, budaya-budaya itu kan banyak tuh. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap melestarikan budaya dari negara kita. Tidak boleh terlalu terbawa arus untuk mengikuti budaya-budaya dari luar. Selanjutnya, terlalu banyak mengikuti tren. Nah, tren yang tadi seperti yang ibu bilang tadi, tren seperti tren baju ya, video-video TikTok. Anak-anak sering pastikan kalian mau buat tren TikTok. Sebenarnya nggak masalah kalau itu masuk ke dalam kalau masuk ke dalam nilai yang positifnya, jangan diikutin yang negatifnya gitu anak-anak ibu. Makanya pandai-pandai memilah ya anak-anak. Ya Bu. Nah, selanjutnya itu dampak negatif di era globalisasi dalam aspek apa? Teknologi. Nah, yang pertama itu terlalu banyak bermain gadget. Nah, anak-anak ibu sekarang kalau dulu nih ya, zaman ibu gak ada tuh anak-anak kelas 6 SD main handphone, gak ada. Main handphone dulu kalau di zaman ibu ya, kelas 3 SMP deh itu main handphone. Kalau sekarang anak baru lahir pun udah dikasih handphone. Gak boleh ya anak-anak ibu, gak boleh, sangat tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yang pertama itu karena lupa waktu. Dengan main handphone anak-anak itu jadinya lupa waktu, lupa untuk belajar, lupa untuk sholat, lupa untuk makan, sibuk sama handphonenya.
Padahal yang ditonton itu bukan yang selalu yang baik-baik, tidak boleh. Kalau misalnya kalian main handphone harus ada waktu, ya harus ada waktu dan harus menonton yang baik-baik. Nah, selanjutnya itu mata lelah. Dengan banyak menonton mata jadi lelah, mata jadi merah, mata jadi rusak ya anak-anak ibu. Nggak boleh terlalu banyak main handphone. Yang kedua, ada informasi yang tidak benar. Nah, banyak kali tuh di TikTok, di Facebook, di Instagram, di sosial media, informasi-informasi yang tidak benar. Nggak semua informasi yang dikeluarkan atau di-upload di sosial media itu benar. Kalian harus pandai-pandai memilah dan membaca, melihat ya anak-anak ibu. Selanjutnya itu terlalu banyak godaan nih, banyak godaan yang di handphone-nya ada Shopee, pasti banyak kali tuh godaan check out ya anak-anak ibu. Terus nanti datang ke rumah paketnya bayar mamanya, menangis mamanya yang membayar ya. Panik-panik kalian ya anak-anak ibu, jangan ngasal main handphone ya. Selanjutnya itu kurang berinteraksi langsung. Nah, karena udah bisa video call, bisa telepon, bisa chat, jadi kayak jarang gitu kita untuk kumpul, berinteraksi, berbicara, komunikasi secara langsung gitu. Padahal dengan berinteraksi secara langsung itu vibes-nya lebih dapet gitu. Karena kalian sibuk gadget, sibuk dengan handphone, jadi kalian jarang berinteraksi. Apalagi kalau di rumah tuh main handphone, terus jarang berinteraksi dengan orang tua gitu karena kesibukan handphone. Gak baik ya anak-anak. Kita tetap harus memilih waktu yang gak boleh terlalu banyak main HP. Main HP itu boleh, tapi sepentingnya saja atau seperlunya saja. Tidak boleh terlalu berlebihan ya anak-anak ibu. Ya Bu. Nah, baik. Sekian materi dari ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada Ibu. Tidak ada, sudah jelas. Nah anak-anak ibu, ibu mau kalian membagi kelompok nih. Ada ibu mau bagi 2 kelompok aja deh, 2 kelompok ya, 2 kelompok. Ibu mau kalian membuat poster. Poster apa? Poster apa? Poster dengan tema globalisasi cinta lingkungan. Gimana sih cinta lingkungan itu bisa dengan cara membuat poster kayak mencintai produk lokal. Nah, setelah kalian membuat setelah kalian membuat, ibu mau setiap kelompok mempresentasikan ke depan ya anak-anak. Kemarin ibu ada bilang kan ke kalian untuk membawa alat-alatnya? Ada Bu. Ada. Yaudah dikerjakan ya. Buat poster. Nih ibu kasih kertasnya, kalian buat poster di sini. Terus kalian jelasin ya anak-anak, apa maksud dari poster kalian. Ibu kasih waktu nih, gak usah lama-lama, kalian buat terus poster yang bagus ya. Sudah selesai? Sudah. Ayo, 1 orang perwakilan dari kelompoknya menjelaskan apa maksud dari poster tersebut. Ya? Siapa yang mau? Kelompok 1. Oke, Noviana mau maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil poster kelompok kami. Nah, ini merupakan poster tentang mencintai produk lokal, yang mana di sini kami ingin mengajak masyarakat atau teman-teman untuk tetap mencintai produk Indonesia dan mengurangi penggunaan terhadap produk-produk yang ada di luar negeri. Seperti itu ya teman-teman. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 1 anak-anak ibu. Iya, bagus sekali ya posternya ya. Ini contohnya nih, aku cinta produk Indonesia. Ini sangat-sangat bagus ya anak-anak. Ayo beli produk dalam negeri. Nih, pintar sekali kelompok 1. Iya, ayo beli produk dalam negeri. Kita harus lebih mencintai produk-produk dalam negeri ya anak-anak dibandingkan produk luar. Nah, baik. Sekian anak-anak ibu, apakah ada yang ingin ditanya? Tidak ada Ibu, sudah jelas.
sudah jelas. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Gimana? Apakah materi yang Ibu sampaikan mudah dimengerti? Mudah Ibu. Apakah kalian mengerti? Mengerti Ibu, sangat mengerti. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya Ibu mau salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau? Saya Bu. Baik, Noviana, coba deh kamu baca nih kesimpulan. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, kita hari ini belajar tentang globalisasi. Globalisasi dengan segala kemudahan dan aksesnya memberikan dampak yang signifikan terhadap rasa cinta tanah air seseorang. Di satu sisi, globalisasi memperkenalkan kita pada beragam budaya dan perspektif, memperluas wawasan dan mendorong kita untuk lebih menghargai keberagaman. Namun di sisi lain, arus informasi yang deras dan budaya populer asing yang mudah diakses juga berpotensi menggeser nilai-nilai lokal dan melemahkan rasa cinta terhadap tanah air. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak dalam menyikapi globalisasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan melestarikan budaya lokal. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Noviana. Nah, baik anak-anak. Nah, setelah membacakan kesimpulan, Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Semoga ilmu yang Ibu atau yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anak Ibu di hari ini dan untuk ke depannya. Dan anak-anak Ibu, sebelum pulang kita menyanyi lagu Gelang si Batu Gelang ya. Ya Bu. 1, 2, 3. Gelang si batu gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, anak-anak Ibu, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa dipelajari lagi materi hari ini anak-anak Ibu supaya tidak lupa.